Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini saya Fitriana Ayu senang sekali bisa kembali menyapa Anda lewat program Dialog Fajar. Semoga semuanya juga senang kembali bisa mendengarkan pagi hari ini. Tandanya sudah pukul 5. Pagi hari ini kita ngobrol bersama Ustadz Abdurrahim Hasan dari pesantren Al-Quran Nurul Falah, Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Rahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi. Alhamdulillah. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Lama gak mampir ke Suara Surabaya ya Ustadz. Masya Allah, selepas pulang dari Tanah Suci beberapa waktu lalu ya Ustadz ya. Iya betul. Alhamdulillah, selamat datang kembali. Ini rasanya yang menjadi orang tua atau yang menjadi anak ini juga terus diingatkan ya Ustadz ya, karena kan sebaik-baiknya nasihat itu adalah yang terus diucapkan begitu ya Ustadz ya, terus dibahas, terus diingatkan. Kita membahas bakti anak pada orang tua. Tentunya semuanya rasanya sudah pada tahu ya Ustadz ya, tapi kan kadang lupa begitu Ustadz ya. Apa saja begitu harus yang dilakukan pada anak pada orang tua ataupun orang tua juga pada anaknya. Nah, selengkapnya monggo bersama Ustadz Abdurrahim Hasan. Ya, baik Mbak Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Mbak Ayu dan kawan-kawan SS yang berbahagia, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah dan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga pada pagi hari ini ya kami berdua sudah ada di ruangan yang sejuk ini dalam keadaan sehat walafiat. Bacaan salawat dan salam marilah selalu kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat yang selalu kita baca ini dijadikan sebagai kita termasuk orang-orang yang cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan mendapatkan syafaat beliau atau pertolongan beliau pada yaumul hisab nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Mbak Ayu, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang, kita akan berdialog suatu kebaikan ya, yang kebaikan itu kalau kita lakukan ya maka kita akan diberi kebahagiaan oleh Allah, kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Di suatu kebaikan itu kalau kita lakukan ya maka kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan tadi itu kalau kita lakukan dan Allah akan ridho ya, maka kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kebaikan itu? Yaitu bakti kita kepada kedua orang tua kita. Anak-anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya maka dipastikan akan merugi gitu. Merugi di dunia maupun merugi di akhirat. Kenapa demikian? Ya, kita tahu Mbak Ayu bahwa sesungguhnya kedua orang tua termasuk ibu ya adalah orang yang sudah susah payah mengandung kita selama 9 bulan ya, dan melahirkan dengan berdarah-darah ya, serta orang yang pertama kali mengajari kebenaran kepada kita ya, sebelum kita diantarkan ke lembaga formal ya, ke sekolahan, ke TPQ dan lain sebagainya, maka sesungguhnya pendidikan yang pertama kali yang kita terima adalah dari orang tua, khususnya adalah ibu. Ya, itu adalah perjuangan ibu. Ayah ya, adalah ya seorang pahlawan sejati bagi kita, dengan kerja kerasnya beliau ya untuk mendapatkan rezeki yang halal, yang thayyib ya, demi mencukupi kebutuhan hidup
kita sehari-hari. Karena itu Mbak Ayu, Islam ya mengajarkan kepada kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kita ini. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya menyebutkan yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik atau berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, ibunya, yaitu ibu kita yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah lemah, ya, bahkan menyusuinya selama 2 tahun. Ya, karena itu kata Allah, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, karena hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali. Nah, itulah Mbak Ayu, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang telah mendidik, yang telah membimbing dan mengarahkan kita sampai dewasa ini. Mbak Ayu, pada zaman Rasul itu ada cerita salah seorang sahabat yang begitu baktinya kepada orang tuanya. Sahabat tersebut adalah bernama Salman Al-Farisi. Jadi sahabat Salman Al-Farisi ini dikisahkan adalah beliau adalah seorang yang memiliki kekurangan ekonomi. Ya, sementara sang ibundahnya ingin sekali untuk menunaikan ibadah haji. Ya, karena haji adalah sebagai penyempurna dari rukun Islam itu. Nah, maka bagaimana Salman ini berusaha karena ibunya ingin berhaji itu. Di samping Salman ini secara ekonomi kekurangan, ditambah lagi sesungguhnya ibunya ini adalah seseorang yang tidak mampu untuk berjalan, ya, tidak mampu berjalan, tapi minta untuk naik haji. Masya Allah. Pada saat itu ya belum ada yang namanya mobil, ya belum ada yang namanya skuter, kereta api, gitu ya belum ada namanya iya. skuter, ya. Karena Salman ini ingin membahagiakan ibundanya yang disayanginya, maka dia berusaha keras untuk bisa menuruti ya perempuan yang telah melahirkan Salman ini. Maka akhirnya beliau berusaha pada waktu haji, beliau menggendong ibunya. Jadi haji menggendong dari kota Madinah ke kota Mekah, yang jaraknya itu kurang lebih ya 500 mungkin Mbak, 500 km. Jadi kalau 500 meter itu berarti dari Surabaya sampai mana ya kira-kira? Sampai tol, Pak. 500 km. 500 km sampai ya. Jakarta, sampai hampir ya Ustaz, hampir mungkin ya. Jam mungkin begitu. Jadi kalau kami baca Rasulullah aja ketika waktu hijrah itu hampir 8 hari. Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Sekarang dibalik dari Madinah ke Mekah, artinya tidak sehari atau 2 hari. Nah, tapi Salman Al-Farisi berusaha menggendong ibunya untuk berhaji tadi itu. Jadi ketika beliau perjalanan, ya kan harus ambil mikot juga dan sebagainya. Ya beliau menggendong terus, dan kita tahu bahwa di antara Madinah dan Mekah itu kan terik matahari kan cukup luar biasa. Kalau Indonesia paling berapa 35, 40 begitu maksimal. Tapi kalau di sana kan kadang lebih dari itu. Tidak menjadikan sesuatu yang menurut Salman adalah tidak bisa dia berjalan itu, tapi dia berusaha semaksimal mungkin bagaimana dengan terik matahari itu tidak dihiraukan sama sekalinya. Dia dihiraukan sama sekali. Dia berusaha untuk terus menggendong ibunya. Ya sampai melakukan haji itu, ya tawaf, sa'i, tahallul dan seterusnya, dan wukuf di Arafah dan seterusnya itu sampai selesai. Begitu selesai haji itu, kemudian Salman ini datang kepada Rasulullah. Dan Salman bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah
aku telah menjadi anak yang berbakti kepada orang tuaku. Aku telah menggendong ibuku ya di pundakku sepanjang perjalanan dari Madinah sampai kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, setelah Salman bercerita seperti itu kepada Rasulullah, Rasulullah langsung menangis. Rasulullah menangis sambil melihat pundaknya Salman yang melepuh ya karena berhari-hari menggendong ibunya. Ya, sembari Rasulullah bersabda, "Wahai saudaraku, engkau sungguh anak yang luar biasa. Engkau benar-benar anak yang soleh. Tapi maaf, saudaraku," sambil tetap menangis Rasulullah, "apapun yang kamu lakukan di dunia ini untuk membahagiakan orang tuamu, apapun usaha kerasmu untuk menyenangkan orang tuamu, tidak akan pernah bisa membalas jasa mereka yang telah membesarkanmu." Jadi itu adalah sabda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betapa tingginya kedudukan orang tua kita itu Mbak Ayu, ya, sehingga sudah berusaha maksimal seperti itu masih belum sepadan dengan orang tua yang membesarkan itu. Karena itu ya Allah juga di dalam Al-Quran itu menyandingkan antara perintah dan bakti kepada orang tua itu, seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa itu, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang tua, ibu dan bapak. Jadi itu artinya perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua itu sangatlah dianjurkan dalam agama itu. Juga ini Mbak Ayu, ada seorang ulama yang bernama Hasan Al-Basri. Beliau ini adalah ulama besar, Mbak, dan santrinya ribuan. Suatu saat ibu kandung beliau meninggal dunia. Beliau berhari-hari menangis. Beliau berhari-hari menangis pada seorang ulama, seorang kiai besar yang ilmunya sudah luar biasa. Ya, ketika mengetahui ada orang yang meninggal, sudah pahamlah kalau kita semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah lagi. Nah, tapi ini yang namanya Hasan Al-Basri ini, begitu ibunya meninggal, beliau menangis ya, berhari-hari sampai ditegur oleh temannya atau ulama yang lainnya itu. Dikatakan bahwa kamu Hasan Al-Basri tidak pantas jadi ulama besar. Oh, ditinggal wafat ibunya saja kok menangis ya, kok cengeng begitu. Apa kata beliau? Kata Hasan Al-Basri tadi, aku menangis bukan karena aku tidak ridho qadha dan qadarnya Allah, namun aku menangis karena telah ditutup satu pintu bagiku. Apa yaitu? Pintu untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Karena surga adalah di bawah telapak kaki ibu. Jadi itulah makanya Hasan Al-Basri setelah ibunya meninggal, maka sudah ditutup untuk menuju pintu surga, yaitu berbakti kepada orang tuanya, khususnya kepada ibu tadi itu. Nah, makanya bagaimana sekarang kita ini ya ada kedua orang tua kita, yang kedua orang tua kita ini bagaimana kita melakukan suatu kebaikan-kebaikan kepada kedua orang tua ini, yang mudah-mudahan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu maka Allah akan berikan kebahagiaan kita, kebahagiaan di dunia ya maupun kebahagiaan di akhirat. Semua urusan kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua problem-problem yang ada di dalam kehidupan ini dimudahkan oleh Allah untuk
mendapatkan pemecahannya. Ya, itu adalah bakti kita kepada kedua orang tua kita. Banyak sekali ya cara yang kita lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, menuruti apa yang beliau perintahkan, kemudian bersifat tawaduk kepada beliau, ya, dan juga berusaha untuk membantu ketika beliau sudah senja, ya, punya harta benda, kita berusaha juga membantu untuk bagaimana kedua orang tua kita ini terpenuhi kebutuhannya, ya, dan selalu yang terakhir adalah selalu mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita selalu membacakan wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghiran, ya, dan katakanlah wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Jadi Mbak Ayu, orang tua itu adalah orang yang sangat menentukan dalam kehidupan kita, karena ridallahu fi ridal walidaini, bahwa keridhaan Allah adalah tergantung daripada keridhaan kedua orang tua kita. Maka bagaimana? Ya, ketika sebaiknya setiap perilaku kita itu, maka sebaiknya kita selalu diketahui oleh kedua orang tua kita. Ketika mau melakukan sesuatu, mintalah kita restu terlebih dahulu, ya, kepadanya, supaya beliau mendoakan kepada kita apa yang kita lakukan itu. Jadi sebaiknya seperti itu. Bila kemana, datang kepada orang tua kita, minta kepada orang tua kita untuk berdoa. Jadi hal-hal yang baik seperti itulah yang harus sebaiknya kita lakukan agar kita hidup ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan berbakti kepada kedua orang tua kita. Baik, Mbak Ayu, itu yang bisa kami sampaikan. Ya, semoga kita termasuk bagian, ya, dari anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Langsung ingat waktu juga ya Ustadz ya. Kadang kalau harta itu kadang orang tua itu sudah nolak istilahnya. Ya usah gitu. Tapi waktu yang dibutuhkan ya Ustadz, perhatian. Perhatian. Gitu. Alhamdulillah, semoga dengan mendengarkan dialog Fajar pagi hari ini yang masih lengkap orang tuanya bisa langsung ditelepon begitu kalau dalam keadaan jauh ya. Kalau yang sudah berpulang ya insya Allah doanya tidak akan pernah lepas, tidak akan pernah lupa. Terima kasih Ustadz Rohim, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Abdurrahim Hasan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.